Halo, perkenalkan nama saya Niputu Srintansari, dan pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Niputu Srintansari. Saya lahir di Nongan 29 Juni 2003, dan riwayat sekolah saya antara lain, yang pertama saya pernah bersekolah dasar di SD Saraswati 1 Denpasar, lalu saya melanjutkan ke sekolah menengah pertama, yaitu di Sekolah Menengah Pertama Kristen Harapan Denpasar, lalu saya melanjutkan ke sekolah menengah atas, yaitu di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Denpasar, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unmas Denpasar. Jadi saya akan mulai menjelaskan tentang materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan atau SNP digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. SNP ini dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. SNP disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 35 ayat 3 yang berisikan tentang pengembangan SNP serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Selanjutnya, ada landasan hukum dari Standar Nasional Pendidikan. Landasan hukum dari Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 3, yakni Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Macam-macam dari Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 macam, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. 8 standar tersebut membentuk sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan melalui rangkaian komponen input yang terdiri dari pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Komponen proses yang terdiri dari isi proses dan penilaian, serta komponen output, yaitu kompetensi lulusan. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dalam standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam SNP lainnya. Standar kompetensi lulusan tentunya harus mengacu pada SDM yang seperti apa diharapkan setelah mengikuti pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap ialah peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, peduli, bertanggung jawab, belajar sejati, sehat jasmani dan rohani. Standar kompetensi lulusan yang kedua adalah
dimensi pengetahuan, yaitu lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang ketiga, ada dimensi keterampilan, yaitu lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam peserta didik. Selanjutnya, ada standar isi. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada standar proses. Standar proses, prinsip pembelajaran sangat ditekankan, dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran mulai dari perencanaan yang mencakup penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan, pelaksanaan proses pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan diartikan sebagai suatu proses pengukuran yang pada umumnya berkenaan dengan data kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur, yang biasanya diperlukan alat bantu, misalnya berupa tes atau instrumen pengukuran lainnya. Penilaian dilakukan untuk melihat dan mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok dalam kemampuan serta minat dan sikap yang digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, perencanaan pendidikan bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya ada standar tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Guru berada di garda terdepan pendidikan karena berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat berekreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap tingkat satuan pendidikan memiliki kriteria minimum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang, seperti pengaturan mengenai jumlah minimal yang dilayani dari tingkat SD, minimal 6 rombongan belajar, sampai tingkat SMP dan SMA, minimal 3 rombongan belajar. Lahan dan bangunan pun harus sesuai dengan standar, termasuk standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan,
keamanan, kekuatan bangunan yang harus bisa bertahan minimal 20 tahun sesuai dengan izin penggunaan, serta persyaratan lainnya. Satuan pendidikan setidaknya harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha, ruang organisasi kesiswaan, laboratorium komputer, ruang praktek teknis. Masing-masing berbeda kebutuhannya sesuai dengan tingkat pendidikan tersebut. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi atau bahkan nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus, yaitu keberadaan sekolah yang pengelolanya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP. Yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar biaya operasi non-personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non-personalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai SNP. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi adalah biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional yaitu meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, biaya personal, yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai standar nasional pendidikan. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.